Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa. Pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan yang mari kita jawab sama-sama. Pertanyaannya yaitu, apa hukumnya membaca Al-Quran di dalam sholat dan melihat mushaf? Artinya membaca Al-Qurannya sambil sholat, membaca Al-Qurannya melihat mushaf. Nah, di sini kita ambil dari kitab Al-Bayan, ya, dari Syekh Ali Jum'ah. Kita bahas langsung ya. Saya langsung terjemahkan saja, tidak usah berkata, langsung. Bahwa ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana seorang budak miliknya mengimami Sayyidah Aisyah, dan itu budaknya tersebut bernama Zakwan. Wakana, dan Zakwan ini ya membaca ketika mengimami Sayyidah Aisyah, membaca mushaf ketika sholat itu. Maka karena ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat membolehkan itu. Jadi menurut Syafi'i dan mazhab Hambali boleh ketika sholat imamnya itu membaca mushaf. Karena sering kita temukan zaman sekarang ya, imamnya Qur'annya besar dibuka depan imam, terus imamnya sholat baca itu. Dan itu menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali boleh. Bahkan mazhab Syafi'i menambahkan bahwa sholat tidak batal ketika membaca sesuatu yang tertulis selain Quran. Imam An-Nawawi menukil ya pendapat ini ketika beliau berkata, barang siapa misalnya membaca Al-Quran dari mushaf, ya, dari mushaf, tidaklah batal sholatnya, ya. Sawa'an kana, baik itu dia hafal atau tidak. Akan tetapi wajib baginya kalau dia belum hafal Al-Fatihah, ya. Bahkan itu wajib baginya membaca ya mushaf tadi kalau belum menghafal Al-Fatihah. Dan misalnya dia membalik halamannya, ya, halaman Al-Quran itu dibalik, set, ya. Kadang-kadang atau jarang, tidak sering ya, di dalam sholatnya juga tidak batal, ya, selama nanti dalam mazhab Syafi'i tidak gerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Dan apabila melihat sesuatu yang tertulis selain Quran, warad dada, dan kemudian diulangi itu, ya, yaitu di dalam hatinya, tidak membatalkan sholatnya walaupun tulisan tersebut panjang, ya. Tetapi yukrohu, tetapi hukumnya makruh, ya. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i fil imla, dan kemudian pendapat lain diterapkan ini. Pendapat ini diterapkan oleh pemuka-pemuka madhab Syafi'i. Kalau kita lihat dari rujukan yang lain dan dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ruhaibani, yaitu dari madhab Ahmad Ibnu Hambal, yaitu Hambali, beliau berkata dan bagi orang yang sholat membaca mushaf dan melihat di dalamnya atau melihat mushaf, qala Ahmadu, yaitu berkata Imam Ahmad, la ba'sa, tidak apa-apa dia sholat dengan orang banyak, dan dia kemudian melihat di dalam mushaf, apakah itu wajib? Kemudian Imam Ruhaibani berkata, saya tidak pernah mendengar di dalamnya sesuatu, jadi apakah itu kewajiban atau tidak? Dan ditanya Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri ditanya tentang seorang laki-laki yang membaca di dalam bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran ketika sholat. Maka beliau berkata, yang terbaik dari kami membacanya ketika sholat itu membaca mushaf, ya, itu jadi tidak apa-apa, ya. Tapi ada keterangan lain bahwa mazhab Maliki membenci itu atau memakruhkannya, ya, yaitu memakruhkan apa? Membaca mushaf ketika di dalam sholat fardu atau sholat yang wajib dan sholat sunnah. Dan mazhab Hanafi mereka berselisih, di antara mereka sendiri, dari pemuka-pemuka mazhab Hanafi mereka berselisih, ya. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa itu bisa merusak sholat, ya. Jadi kalau sholat kemudian di depannya itu ada mushaf, kemudian dia sholat membaca mushaf, itu merusak sholat.
Dan imam yang lain dalam mazhab Hanafi itu berpendapat sebagaimana pendapatnya mazhab Maliki, yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa itu adalah makruh, ya, baik di dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah. Maka kemudian kesimpulannya, bagaimana, apa hukumnya seseorang yang sholat sambil membaca Al-Quran di depannya, ya. Syekh Ali Jum'ah ini lebih mengunggulkan pendapat, ya, bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf di dalam sholat, ya, itu boleh, yang tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih para pemirsa. Jika ada pertanyaan lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.